Minggu lalu kita masih membahas tentang abwabul istisam bil kitabi was sunnah. Kita sudah membaca tentang hadis la tajtami'u hadhihi ummatu 'ala dhalalah, bahwa umat ini tidak akan bersepakat atas kesesatan, atas dosa dan yang lainnya. Kita juga sudah membaca terkait dengan hadis Al-Mujaddid, bahwa di penghujung abad itu akan muncul seorang mujaddid yang memperbaharui agama ini, di mana fungsi mereka yang pertama itu adalah menafikan tahriful ghalib, tadi sudah dibahas, wa intihalul mubtilin dan wa ta'wilul jahilin. Tajdid sendiri memang seringkali disalahpahami. Kalau dulu saya pernah baca itu di kitab di muqaddimahnya Al-Fiqhul Wasit, di sana disebutkan ijtihad, maksudnya tajdid itu kira-kira katanya seperti sebuah kisah hikmah atau cerita hikmah yang berasal dari negeri Alibaba, negeri India. Jadi ada seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak dan 1 buah semangka. Warisannya maksudnya hanya 1 buah semangka. Bapak itu meninggal dunia, anaknya 3, warisannya hanya 1 buah semangka. Kemudian setelah beberapa hari pasca kematiannya, ketiga anaknya ini berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah bagaimana memperlakukan warisannya ini yang tidak lain adalah buah semangka. Kata anak yang pertama, ini buah semangka lama-lama akan jadi busuk, oleh karena itu mau tidak mau harus dibuang, dilempar dari rumah, hanya mempersempit rumah dan kemudian menyebabkan bau yang tidak sedap. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua mengatakan, nggak bisa, ini adalah warisan orang tua, apapun yang terjadi tetap harus dipertahankan, walaupun busuk, walaupun kondisinya berubah. Tapi kemudian anak yang ketiga berkata, dua-duanya itu sesuatu yang dianggap tidak bijak. Jadi yang baik adalah keluarkan bijinya, kemudian kita tanam kembali. Keluarkan bijinya, kemudian kita tanam kembali, sehingga dari biji tersebut akan muncul semangka-semangka baru yang bisa dinikmati, bisa dijual, dan seterusnya. Dan kemudian asalnya itu tetap berasal dari semangka bapak kita. Dengan demikian, kata para ulama, al-asalah wal mu'asarah dalam agama ini tetap terjaga. Jadi kira-kira itulah gambaran tentang tajdid dalam agama kita, di mana 2 unsur tadi itu senantiasa harus diperhitungkan. Kita lanjut halaman 290, paragraf yang ke-2. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini sangat masyhur sekali, muttafaqun alaih. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya terkait dengan agama ini, terkait dengan agama Islam, terkait dengan agama yang benar. Jadi kira-kira orang yang dekat dengan agama berarti dia juga dekat dengan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu tidak lain adalah pewaris para nabi. Kalau 3 anak tadi hanya mewarisi semangka, kalau ulama mewarisi petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim atas al-abid, maksudnya orang yang ahli ibadah,
itu sebagaimana keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi al-farqu ba'id, al-baunu syasi wa amsalu dzalika, dan masih banyak lain kira-kira yang menjelaskan bahwa orang yang diberikan pemahaman tentang agama, maksudnya adalah ulama dan seterusnya, itu merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca buku ini Hujjatullahil Balighah di halaman 155, itu judul babnya Haqiqatun Nubuwah. Di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu a'zamul anbiya'i sya'nan. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling agung di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian Ad-Dahlawi menjelaskan kenapa beliau Nabi Muhammad mendapatkan predikat yang seperti itu. Ditulis di bawahnya, karena lahu, maksudnya li Sayyidina Muhammad, itu nau'un akhar minal bi'sah. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu punya dua bi'sah, punya dua risalah. Bi'sah pertama adalah bi'sah asliyah, dan yang kedua adalah bi'sah far'iyah. Maksud bi'sah asliyah itu adalah bi'sah dakwah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW secara pribadi semasa hidupnya. Kemudian yang bi'sah far'iyah atau risalah far'iyah itu adalah dakwah yang dilakukan oleh umatnya, maksudnya oleh para ulama sampai akhir zaman. Jadi karena dua predikat tersebut, bi'sah asliyah dan bi'sah far'iyah, maka kemudian Ad-Dahlawi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah a'zamul anbiya'i sya'nan. Jadi ini sesuai dengan hadis ini, innal ulama'a warasatul anbiya. Bahkan insya Allah para ulama sampai hari kiamat menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad SAW. I'lam annal inayata al-ilahiyata idha halat bi syakhsin wa sayyarahu Allahu madhinnatan litadbirin ilahi la budda an yasira marhuman. Penjelasan dari beberapa hadis di atas ini, kata Ad-Dahlawi, ketahuilah bahwasanya al-inayah al-ilahiyah atau perhatian Tuhan, perhatian Allah Subhanahu wa taala, apabila tertuju, apabila sudah menempati, apabila sudah berkelindan dengan seseorang dan Allah mengubahnya menjadi objek dari tadbir ilahi, artinya pengaturan ketuhanan, maka pasti seseorang tersebut menjadi almarhum. Almarhum di sini maksudnya orang yang dirahmati, bukan orang yang meninggal. Ini mungkin kalimat yang kadang-kadang nggak tepat penempatan. Marhum itu kan sebenarnya kalimat doa sebenarnya kan. Tapi sering juga digunakan buat yang jenazah, yang orang mati non muslim. Oh begitu. Ya, ini kan berarti salah penempatan kan. Udah di Indonesia kan sekarang ya. Iya, tapi itu asalnya bahasa Arab sebenarnya kan, kalimat doa Ini kita harus lurusin juga masih gitu. Ya. Karena tidak bisa marhum itu diberikan kepada misalnya non muslim, karena dia bukan pada tempatnya. Mendoakan mereka kan nggak boleh. Karena dia nggak punya kosakata, Kiai. Kosakata untuk orang yang meninggal. Ada kali. RIP. Apa? Rip itu kan rest in peace. Itu mah ungkapan Duka-cita. Rest in peace. Ya kira-kira sama apa dengan kata-kata Alhamdulillah. semoga husnul khotimah. Yang meninggal siapa kita bilang semoga husnul khotimah. Jadi ya almarhum itu memang adalah doa, dan maksudnya kalau kita mau ketat-ketatan ketika ini disematkan kepada non muslim, ya tidak boleh, karena berarti kita mendoakan mereka agar mendapatkan surganya Allah, kan sudah selesai. Kecuali kalau misalkan hadahullah dan seterusnya, ya itu ketika masih di dunia. Artinya kita juga harus pandai-pandai memilah dan memilih. Kalau kalimat semoga sama mudah-mudahan, yang lebih pasti apa tuh?
Bahasa Indonesia. Ini kan kita kadang-kadang bahasa Indonesia nggak ketemu nih. Mudah-mudahan semoga misalnya orang sudah meninggal, mudah-mudahan dia meninggal dalam husnul khotimah, atau semoga dia meninggal dalam husnul khotimah. Kan sebenarnya doa itu harus kita lakukan sebelum dia meninggal ya. Tapi kalau sebelum meninggal hanya nyumpahin ya berarti ya. Doa. Kalau belum meninggal gitu kan sebelum meninggal. Ya doa juga lah. Semoga. Artinya kan buru-buru aja meninggal kan. Betul, apa pernyataan itu terucap gitu. Iya. Saya pernah ditanya juga, atau bahkan ada yang apa menyalahkan. Jadi maksudnya kita ketika ada orang sudah meninggal dunia kemudian mengatakan semoga husnul khotimah, itu salah kaprah begitu, karena dia sudah meninggal dunia. Kata dia harusnya maksudnya sebelum begitu kan, semoga kita semuanya husnul khotimah begitu. Ya, tapi jangan terlalu ketat lah. Artinya kita dalam bahasa itu kan ada hakikoh, ada majaz begitu. Ketika kita mengatakan semoga beliau husnul khotimah, artinya semoga pada waktu mati sakaratul maut itu betul-betul husnul khotimah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Iya, Takdiruhu. iya, artinya kan sebetulnya itu doa. Ya sudah, anggap aja lah ini majaz mursal gitu kan ya. Artinya walaupun redaksinya iktibaru mayakun, tapi kan apa maknanya iktibaru makana begitu kan. Artinya sudah meninggal dunia. Iya dikritisi itu Pak Kesuban sama Dr. Ahmad, Komisi Fatwa MUI Pusat. Subhanallah. Di Mesir S2-nya. Ya. Jangan kita jangan Mesir sama Baghdad itu. Jangan semoga kata dia. Akhirnya saya bilang sekarang min akhlil khair aja dah. Akhirnya saya bilang semoga, saya dikritisi. Sama aja. Yang penting jangan ahli umroh. Kalau yang tadi itu ada di kitab Mukhtasar Qurtubi itu Allahumma in kana al-mautu khairan lahu famithu. Iya kan Itu kan kalau ada orang yang meninggalnya susah, kita usah disuruh baca-baca ini. Itu gitu doanya itu. Kalau mati kira-kira baik mati ya matilah. Ya, tapi artinya tadi sama kan apa substansinya tadi ngedoain apa nyumpahin gitu. Intinya doa lah. Termasuk juga kan kita sering baca ketika berdoa untuk apa mayat itu. Mau kemana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, begitu kan? Pinteran. Kayaknya sih sengaja alasannya. Alasan ini. Ngajak bawa anak. Ya udah, dari catat. Termasuk yang diprotes itu ketika kita berdoa kemudian mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini itu kan bukan doa katanya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi yang berhak untuk mengatakan silakan masuk ke dalam surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini tidak pantas untuk Dijadikan doa. Dijadikan doa. Kita kan baca ayat Quran. Jadi seolah-olah kita sudah mempersilahkan agar mayitnya ini Masuk surga. ke dalam surga. Tahu bener. Ya, tapi lagi-lagi kita kan apa bertafaul ya. Iya, mudah-mudahan melalui ayat ini seolah-olah betul-betul tertuju. Nah ini al-kalim ini akan kita temukan dalam perjalanan interaksi kita dengan berbagai macam level gitu, maksudnya berbagai macam orang. Kalau permasalahan tadi doa untuk orang muslim tadi itu kan hanya masalah majaz atau tidaknya seperti itu. Kalau masalah untuk orang kafir itu memang problemnya luar biasa, karena mendoakan kafir nggak boleh. Cuma itu permasalahan bisa dimasukkan dalam perubahan makna, pergeseran makna. Syekh Jum'ah mengatakan contohnya dalam sebuah yamin lawun. Jadi ada, kalau orang sumpah itu kan, kalau sudah sumpah otomatis kan dia akan terikat menjadi yamin, kemudian kalau dilakukan menjadi hanas. Tapi karena orang Arab kebiasaan di mana-mana wallah itu sudah biasa, sembelihil-azim wallah gitu kan. Itu sudah tidak, makna yaminnya sudah hilang katanya bergeser. Kemudian doa Allahumma hawalaina wala alaina itu. Kalau kita doa sekarang konteksnya nih, kita doa di Tangerang, suruh pindahkan ke Bogor kan gitu. Kasihan orang Bogor. Kasihan orang Jakarta, seolah-olah jatuhkan ini hujan ini yang membuat sengsara ke orang Bogor, ke Jakarta, Tangerang yang kota itu, jangan ke kita. Kemudian dari Syekh Jum'ah itu seperti itu
itu maksudnya sudah menjadi doa kalimatnya, maksudnya berikan rahmat, jauhkan bala. Enggak, arti aslinya sudah nggak dipakai. Maka almarhum seperti ini, kalau itu diucapkan untuk orang kafir, itu sudah niat doanya sudah nggak ada, hanya sebutan saja. Maka pergeseran itu juga harus diperhatikan. Cuma kalau kita mengatakan almarhum dalam hati kita paham, saya ingin mendoakan dia agar dapat rahmat, itu pasti berdosa. Cuma hanya sekedar sebutan, ya sudah sebutan. Jadi kiasnya kayak wallahi tadi orang Arab. Ya, sudah nggak ada arti yaminnya gitu, sudah nggak ada arti almarhum, sudah nggak arti doanya, sudah nggak ada, sudah sebutan biasa. Karena ini perlu penjelasan kan, ya artinya kalau misalnya ini kan ya walaupun selayaknya nggak perlu mengucapkan almarhum sebenarnya kan, selayaknya, tapi kadang-kadang diucapkan oleh orang yang notabene-nya itulah orang tahu, ini kan susahnya gitu kan. Ya. Nah, apakah ucapan itu hanya untuk menggirangkan keluarganya, lafzon bila makna gitu, atau memang ada rasa iba juga gitu. Kemarin kan yang meninggal si Sabam Sirait kan. Saya lihat itu warnanya banyak banget. Almarhum. Karangan bunganya. Karena memang kekurangan kosakata untuk kita. Untuk mereka. Untuk mereka. Dari kita untuk mereka. Dia ngambil kosakata di kita kali ya. Iya. Dan kadang-kadang paseh banget kan mereka juga ngucapin alhamdulillah gitu. Cuma kalau kita jujur misalnya ditulis almarhum siapa gitu, nyakitin hati kan. Jadi nanti almarhum saja gitu. Walaupun kita nggak berdoa sama sekali. Nggak berdoa sama sekali. Orang kita ngomong kafir aja diprotes. Ya, ini kembali lagi berarti ke ini ya, dilalah artinya. Iya, mazhar dan makna, hakiki ya. gitu ya. Itu banyak yang nyebutin orang bunga itu orang rempoa itu. Ya, buktinya orang hidup juga, orang hidup ketika dipanggil almarhum dia marah kan? Ya jelas. Jadi orang yang Padahal itu nggak masalah kan. Itu tadi mau saya tanyakan itu tuh. Kita kalau sambutan kan Bapak Ibu rahimakumullah gitu. Iya, tapi boleh kalau nggak Bapak Ibu almarhum? almarhumin Padahal sama ya. Sama. Cuman bahasa itu udah spesifik ke Padahal di Saudi itu ada pemain bola senior yang namanya marhumul marhum. Ada pemain bola senior, iya namanya marhumul marhum. Kalau tidak percaya, coba aja search begitu kan, tulis marhumul marhum, dia akan muncul pemain bola dari Saudi. Artinya kan di sana dianggap biasa begitu kan. Masa kalau misalkan ini sebutan ditujukan untuk orang yang sudah mati, namanya marhumul marhum, berarti dianya almarhum, bapaknya juga almarhum. Sama ziarah kan sering konotasi ke kuburan kan. Paling ziarah itu kan kunjungan maknanya gitu kan. Dalam fikirnya kan gini Ustaz. Jadi julukan atau doa itu kalau sudah spesifik pada suatu hal itu memang tidak boleh dilanggar. Contohnya alaihissalam, kemudian itu anhu. Kalau untuk ulama yang lama rahimahullah sudah meninggal, kalau masih hidup atau Allahu umrohu misalnya, itu jangan dibolak-balik karena memang ada larangan sehingga menimbulkan bias tidak paham bagi orang gitu. Maka kita tidak boleh ini mengatakan bagi orang ini radhiyallahu anhu sehingga ada timbul orang paham, oh ini namanya ini KAO oh ini sahabat nih gitu. itu yang Masalah persepsi ya. sehingga kalau kita mengatakan almarhum ini seolah-olah kita ini mendoakan mati nih. Pemahaman orang seperti itu yang dijaga juga. Ya, jadi Jangan berdoa walaupun baik tapi konotasinya jadi jelek gitu. Kira-kira gitu. kira-kira begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Atau masih terus Ya, namanya imam muzakkar. Ziro? Namanya ke muzakkar. Padahal ini apa tidak terkait sama sekali tahu deh. Ngomongin Enggak, lafaz yang soalnya tadi lafaz. kata-kata marhum tadi marhum. Marhumun. Iya, marhumun gitu asalnya. Marhuman. hukuman. Ada betah ngomongin mati berarti. Jadi perhatian Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu secara otomatis akan tertuju pada seseorang, dan orang yang dijadikan objek untuk skenario ilahi tadi pastilah akan menjadi almarhum, artinya orang yang dirahmati. Wa antu'marul malaikatu bi mahabbatihi wa ta'dhimihi. Para malaikat juga diperintahkan oleh Allah agar mencintainya, agar mengagungkannya. Di hadis mahabbati Jibril
wa wad'il qabuli fil ardi. Ini sesuai dengan hadis mahabbah Jibril, di mana orang yang seperti ini statusnya itu akan dicintai oleh Allah, oleh Jibril, oleh seluruh penghuni langit dan diterima oleh penduduk bumi. Walamma intaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nazaratil inayatul khassatu bihi bihasabi hifdzi millatihi ila hamalatil ilmi wa ruwatihi wa musyi'ihi fa antaja fihim fawaida la tuhsa. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mangkat, sudah berpulang ke rahmatullah ya. Kalau orang Arab biasanya intaqala ila rafiqil a'la begitu. Maka kemudian perhatian yang khusus ini secara otomatis dia akan berpindah kepada hamalatul ilmi, orang-orang yang mengemban tanggung jawab ilmiah, juga para perawinya, juga orang yang menyebar luaskannya. Musyi'ihi itu maksudnya minal isya'ah. Perhatiannya ini sebesar apa? Bihasabi hifdzi millatihi, kira-kira sesuai dengan kadar di mana agama ini bisa terjaga. Sampai kapan? Sampai ya hari kiamat, ila an yarisallahu al-ardu wa man fiha. Dengan demikian maka akan banyak sekali faidah-faidah yang didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang tadi diberikan perhatian secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tugasnya memang mengemban risalah kenabian, warasatul anbiya. Lihat jam. Terus baru 2 baris. Lama di almarhum. Lama di almarhum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya. Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini ada sebentuk doa, jangan-jangan disalahkan. Ada doa maksudnya yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk seorang hamba. Maksudnya ya di sini para sahabat ya, tapi tidak menutup kemungkinan maksudnya generasi yang setelah sahabat, di mana hambanya ini secara langsung mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW. Fahafidhoha, kemudian berusaha menjaganya, menghafalkannya. Wawa'aha, kemudian menempatkan apa makalah tadi di dalam hatinya, artinya memaknainya dan seterusnya. Wa'a itu seakar dengan kata wi'a. Wi'a kan adalah tempat begitu. Wa'addaha, kemudian melaksanakannya, kemudian menyebarkannya, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi orang-orang yang seperti ini didoakan oleh Rasulullah SAW, wajahnya itu akan diberi kecerahan, akan diberi aura yang positif, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Maka kita lihat guru-guru kita yang minal muhaddisin begitu ya, minal muhaddisin, mereka itu enak dilihat wajahnya begitu. Jadi kita belajar kepada mereka bukan hanya dari ilmunya, tapi juga dari wajahnya saja kita sudah belajar bagaimana kira-kira hidup yang baik dan seterusnya. Aqul sababu hadzal fadli, jadi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini, annahu madhinnatun lihamlil hidayatin nabawiyyati ilal khalqi, karena sekali lagi mereka itu menjadi objek, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk menyebarkan al-hidayah an-nabawiyah kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Jadi keterangan ini juga sesuai dengan firman Allah yang mengatakan tentang khairiyati umat Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi khairiyatu ummati Muhammad itu terletak pada apakah mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar atau tidak. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sama dengan hamlul hidayah an-nabawiyah ilal khalqi.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, maksudnya mendustakan ini bukan secara langsung, tapi membuat sesuatu yang kemudian menyalahi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau putuskan, maka bersiap-siaplah, maka segera dia menyiapkan diri bahwa dia akan memiliki satu tempat di dalam neraka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna. Jadi di akhir zaman nanti akan banyak dajjal bergentayangan, para pendusta-pendusta yang bergentayangan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dalam hadis lanjutannya itu disebutkan, ya'tunakum minal ahadisi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Jadi nasihatnya, penekanannya adalah kalau kita mendapati bertemu dengan orang-orang seperti ini, fa iyyakum wa iyyahum, jangan sampai kita mengikuti mereka ataupun kita terpengaruh oleh mereka. Kalau salah satu karakteristik Dajjal itu berarti ya kenapa? Kalau misalnya gini, kan adabnya itu kalau kita menyiapkan hadis yang kurang hafal, kan ujungnya secara adab etika itu kan kama kalau Rasul. Sekarang misalnya ada penceramah menggunakan hadis sebagai Rasul bersabda lalu pakai bahasa Indonesia. Yang artinya, kalau artinya masih ini, kalau artinya masih boleh, masih ditoleran. Tapi kalau dia mengatakan Rasul bersabda lalu sebutkan pakai bahasa Indonesia, ini termasuk kira-kira man kadzdzaba alayya nggak kira-kira? Kan termasuk, kalau tidak salah kita sudah pernah bahas juga ya, bahwa di hadis, maksudnya boleh kita mengatakan atau menyampaikan hadis itu ada yang bil lafzi atau bil makna begitu. Jadi sebetulnya yang terkait dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu artinya dia orang yang mengatakan sesuatu padahal itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan yang mengatakan au kama qala Rasul itu bukan berarti dia tidak hafal, dia hafal percis begitu kan redaksinya sebagaimana yang ada di dalam kitab, tapi kemungkinan artinya bahwa kitab itu ada kekurangan, rawinya itu betul atau tidak, itu artinya kemungkinan itu masih ada. Jadi dalam rangka ihtiyat begitu ya, karena belum tentu 100% sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah lafdzon wa ma'nan, maka dia mengatakan au kama qala Rasul, kan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan maksudnya kalau terbawa maq'adahum minan nar ini itu yang kaitannya nanti dengan hadis-hadis maudhu dan seterusnya. Bahkan Ad-Dahlawi sendiri di sini itu kan sudah mengatakan di bab ini juga di awal-awal itu beliau mengatakan bahwa ada hadis-hadis, katakanlah di sini nih, walidzalika lam ata'arrad li nisbati kulli hadisin li mukharrijihi wa rubbama dzakartu hasilal makna aw ta'ifatan minal hadis. Jadi Ad-Dahlawi di sini bisa jadi beliau mengatakan hadisnya itu berdasarkan maknanya atau mungkin berdasarkan hafalan beliau. Ya kalau dulu kan maksudnya kita kembali kepada satu hadis saja itu kan susah ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita klik maksudnya al-bahisul hadisi, pencari hadis, atau al-bahisul Qur'ani, katakanlah keluar semua begitu. Kalau dulu kan artinya ketika kita sedang menulis asik mau kembali ke hadis aslinya, itu kan butuh waktu yang cukup lama begitu, butuh waktu yang cukup lama. Jadi batasannya itu kan ini saja. Jadi siapa yang berbohong atas saya secara sengaja, berbohong itu kan nanti batasnya apa gitu. Nah, ulama beda pendapat itu. Ada yang ketat banget sehingga orang yang salah i'rab saja itu sudah berbohong. Dan itu ada di ini Al-Fi'raqi ini. Orang yang salah i'rab pun karena Rasulullah tidak mungkin salah i'rab misalnya. Kemudian jika Rasulullah mengatakan intalaqal jaisun misalnya,
kepada mana. Kemudian diganti oleh dahaba, itu juga sudah ada ba'aliyah mutammidan katanya. Yang ini kenapa? Intolako sama dahaba itu beda makna gitu. Karena tidak ada lafaz muradif dalam itu, katanya pasti beda. Maka oleh karena seperti ini tidak ada hadis yang maknawi, tidak ada gitu. Maka sudah tidak harus mutawatirnya mutawatir lafzi semuanya begitu ya. Ketika meriwayatkan dia harus sesuai dengan lafaz itu gitu. Ya, kalau artinya ini kan yang terlalu ketat gitu ya. Karena pada prakteknya maksudnya antara satu sahabat dengan yang lain saja itu riwayat bisa beda. Walaupun katakanlah mendengarkan dalam satu kondisi gitu kan di tempat yang sama, tapi kemudian apa? Beda. Ustaz Mas ini malah serem nih dia. Seremnya ada yang kata intalaqal zahaba kan dari sisi mana sebenarnya sama ya. Apalagi ya artinya ada secara ini ada berdekatan lah. Apalagi pakai bahasa Indonesia, Rasul bersabda, lalu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai terjemah. Kalau terjemah kan sebagaimana terjemahnya sebagai berikut. Kalau dia Rasul bersabda, barang siapa, kan nggak ada, Rasul nggak pernah ngomong gitu kan. Karena dari sisi bahasa saja udah beda Arab dengan Indonesia. Tadi dari sisi makna saja itu makna lafzon ikhtilaf lafaz tapi mustawiyatul makna itu masih ada yang menolak gitu. Apalagi dengan langsung, ini maksud saya buat kita semua nih kalau ceramah gitu. Kita ada yang longgar juga ada. Seperti misalnya ada yang membuat hadis palsu pun, misalnya kan ada di awal-awal timbulnya mazhab itu banyak yang membuat hadis palsu demi apa? Demi untuk membeli Quran katanya. Karena orang banyak terlalu sibuk dengan hadis dengan mazhab, kemudian lupa Quran, dibuatlah keutamaan surat-surat. Orang yang mengatakan ini punya dalil, katanya apa? Rasulullah itu pasti mengingat kebaikan. Jadi dibuat hadis apapun ya tidak berbohong untuk Rasulullah saya. Secara umum Rasulullah menyatakan itu gitu. Maka yang berbohong secara ini adalah orang yang membuat hadis untuk jual badinjan katanya. Ada yang jual badinjan maka akan begini, itu yang ini. Kalau orang yang membuat hadis palsu dengan teks palsu, riwayat palsu, tapi tujuannya benar, itu masih masuk dalam keinginan Rasul gitu. Ada yang benar-benar sampai luas begitu, ada yang sempit kayak tadi. Maka jadi kalau kita ya artinya pertengahan lah begitu ya. Karena kalau misalkan hadis Rasul itu harus sampaikan katakanlah lafaznya 100% di antara kalangan sahabat sendiri itu kan berbeda. Apalagi kita. Nah, yang bermasalah maksudnya tadi sebetulnya bukan hadis tapi juga dibilang hadis dan seterusnya, padahal dia belum mengecek kebenarannya, kan seperti itu. Ini juga menjadi sesuatu yang bermasalah. Barangkali tadi untuk menyikapi yang tadi, kan kalau para ulama sering mengatakan ini riwayat ini saya sampaikan bil makna, kan begitu ya. Jangankan orang Indonesia, orang Arabnya sendiri juga sering seperti itu. Jadi, iya, riwayat ini saya sampaikan bil makna ya. Jadi bukan redaksinya itu percis bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi saya kira kita cari jalan tengah begitu ya, solusi. Dalam hadis badjad dawajada. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi apalagi tambahin ujungnya ahyanan. itu berarti ini ya. Memang kalau secara lafzi harus ngeplak begitu ya, itu masanya juga banyak yang masanya ya, misal Habib Umar juga kan kadang ada beberapa redaksi itu mungkin karena sudah ya bahasa dia kan ya, itu kadang nggak persis. Makanya kemudian kalau kita mengkaji nahwu misalnya ya, kan katakanlah di antara sumber-sumber bahasa Arab itu ada syair. Syairnya juga harus syair-syair yang tinggi levelnya. Paling tidak itu terakhir di zaman Bani Umayyah. Syair-syair yang lahir setelahnya Daulah Bani Abbasiyah, walaupun yang mengatakan misalkan Abu Nuwas atau siapa yang dikatakanlah pakar Al-Mutanabbi dan seterusnya, itu tidak boleh dijadikan sebagai istishhad karena tingkat kebahasaannya itu sudah jauh di bawah begitu. Jadi paling tidak Daulah Bani Umayyah dan ke atasnya syair-syair jahiliyah dan seterusnya. Kemudian para ulama itu banyak yang mengatakan bahwa dalam katakanlah memahami kaidah-kaidah bahasa Arab itu kita bukannya tidak boleh, artinya
mempersempit diri, menyedikitkan beristishad dengan hadis-hadis begitu. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa hadis-hadis itu banyak yang diriwayatkan bil makna, jadi tidak langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lafadznya begitu, secara lafadznya. Kalau apa yang dikatakan oleh Rasul pasti apa itu bisa dijadikan sebagai dasar kaidah dalam bahasa Arab. Tapi kalau kemudian katakanlah redaksinya itu sudah berubah, diriwayatkan secara makna, itu kan berarti sudah bukan dari sumber utamanya lagi. Bisa jadi katakanlah sahabatnya itu bukan pakar bahasa sehingga menyampaikannya dengan bahasanya sendiri dan seterusnya. Nah, itu kendala kalau misalkan kita bertanya, kenapa kok dalam maksudnya buku-buku bahasa Arab terkait dengan kaidah nahwu, sorof, seterusnya sedikit sekali para ulama zaman dahulu itu beristishad dengan maksudnya hadis-hadis Rasul. Alasannya seperti itu, walaupun ya sekarang sebetulnya sudah berubah trendnya. Ini sampai mana tadi? Aku dan Jalud ya, sedikit lagi saja ya sampai penjelasan ini. Aku lamma kana tariqu bulughid-din ila al-a'sar al-mutaakhirati innama hiya ar-riwayah. Jadi ketika maksudnya metode penyampaian agama kepada generasi-generasi seterusnya itu dengan riwayah, bahkan hanya dengan riwayah begitu ya, karena tidak ada WA dan Instagram pada zaman itu. Wa idza dakhala al-fasadu min jihati riwayah, maka ketika terjadi kerusakan, artinya sesuatu yang tidak tepat dari sisi periwayatan, lam yakun lahu ilajun al-batata. Jadi kira-kira nggak ada obatnya begitu kalau sudah terjadi kesalahan seperti itu. Kanal kadhibu 'ala nabi kabiratan. Maka karena prosesnya tadi disebutkan bahwa riwayat ini sesuatu yang sangat penting, maka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu menjadi salah satu dosa besar. Wajib al-ihtiyatu fi riwayah, harus berhati-hati, super hati-hati dalam meriwayatkan, li'alla yurwa kadziban atau kidban, agar jangan sampai ada riwayat yang disampaikan padahal itu sebetulnya adalah dusta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnahnya, bukan sebaliknya. Terima kasih. Ini yang disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya berharap nanti di pertemuan berikutnya ada yang membaca, Ustaz Zainal atau Ustaz Abdul Kiao begitu ya, apa ini sehingga nanya apa informasinya itu bisa ini nanya ini juga. Iya. Kenapa bukan